Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Materi pada malam hari ini, sebenarnya materi ini kalau di buku secara judul tidak ada, tapi ini materi sebenarnya mau dimasukkan ke dalam buku tapi belum sempat. Tapi ini materi yang penting, yang menjadi polemik di kalangan para dai dahulu, sekarang dalam kaitan dengan masalah syirik akbar. Dan pasti antum mendapatkan pembahasan ini dalam di halaqah-halaqah, yaitu apakah orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, orang yang melakukan syirik akbar seperti membuat tumbal, membuat sesajian, minta ke kuburan, menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah, loyalitas kepada selain hukum Allah, atau memberlakukan hukum buatan, atau membela hukum buatan. Orang yang melakukannya, kalau dia melakukan hal-hal itu karena ketidaktahuan bahwa yang dia lakukan itu adalah syirik akbar, apakah orang seperti itu diuzur atau tidak? Maksudnya apa, orang yang minta-minta ke kuburan, dia tahu minta-minta ke kuburan tapi nggak tahu ini adalah syirik atau dilarang, apakah orang itu dimaafkan atau tidak? Apakah dia disebut orang kafir atau tidak? Orang yang membela hukum buatan tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah kekafiran, padahal tahu yang dia bela itu hukum buatan, apakah dia itu diuzur, dimaafkan karena ketidaktahuannya atau tidak? Atau dengan istilah bahasan tauhid, yaitu penguzuran karena kejahilan. Jadi kejahilan terhadap hukum. Tahu apa yang dilakukan, orang tahu yang dia lakukan itu meminta kepada yang dikubur, tahu yang dia lakukan itu adalah membuat tumbal atau sesajian, tahu yang dia bela itu adalah hukum buatan, tahu yang dia berikan loyalitas itu adalah undang-undang togut, undang-undang buatan. Mungkin dia nggak tahu togut, tapi tahu itu undang-undang buatan. Nah, orang tidak tahu bahwa itu syirik, dia melakukannya tapi tidak tahu itu adalah kemusyrikan. Nah, orang semacam ini apakah diuzur, apakah tetap dianggap sebagai orang muslim karena dia diuzur karena ketidaktahuannya, atau memang dia itu setelah jatuh ke dalam kekafiran dan dia menjadi orang kafir atau musyrik? Jawabannya adalah bahwa orang yang melakukan kemusyrikan karena kemusyrikan syirik akbar adalah orang musyrik. Kita bicara orang zaman sekarang ya, tidak bicara zaman ketika belum ada Rasul, atau nanti juga saya sertakan ketika belum datang Rasul. Orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, apalagi ketika kondisi zaman ketika sudah diutus Rasul, dia itu adalah orang musyrik kafir, walaupun tidak tahu yang dia lakukan itu adalah kemusyrikan. Jadi walaupun tidak tahu, orang membela-bela hukum buatan, dia adalah orang kafir, walaupun tidak tahu bahwa perbuatannya adalah kemusyrikan, kekafiran. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, juga ijma para ulama.
Adapun dalil dari Al-Qur'an banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun." Dan ingatlah tatkala Rabb kamu mengambil min bani Adam, dari anak Adam, dari punggung bapak mereka, keturunannya. Allah mengeluarkan semua keturunan Adam, maksud seluruhnya dari dari orang tuanya, maksudnya ini alam arwah. Mereka semua dikumpulkan, maksud kita sebelum lahir ke dunia ini, ruh kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengatakan, Allah menjadikan diri kita sebagai saksi yang memberatkan atas diri kita sendiri. Dan Allah mengambil misak perjanjian. Apa yang Allah ambil? Perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian yang harus diibadati? Semua kita mengatakan apa? Bala syahidna, ya kami bersaksi, engkau adalah pencipta kami yang harus diibadati. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil itu semua, padahal kita sendiri kalau ditanya ingat tidak? Tidak kan? Tapi Allah mengabarkan sudah mengambilnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dua dalam nas tersebut. Yang pertama, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang pertama, supaya kalian tidak mengatakan di hari kiamat saat Allah mengazab kalian karena sebab melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap perjanjian tauhid itu, supaya tidak mengatakan apa? Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami lalai dari hal ini, kami tidak tahu yang kami lakukan itu adalah syirik. Maksudnya Allah tidak menerima alasan karena ketidaktahuan dalam masalah tauhid syirik. Itu pertama. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menyebutkan tentang ayat ini, maksudnya Allah tidak menerima alasan ketidaktahuan terhadap tauhid atau syirik. Terus alasan kedua Allah mengambil misak itu, aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, atau supaya kalian tidak mengatakan sesungguhnya yang melakukan kemusyrikan itu nenek moyang kami dahulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami adalah keturunan setelah mereka. Maksudnya yang melanggar perjanjian itu nenek moyang kami dahulu. Kami hanya ikut-ikutan kepada mereka. Maksudnya Allah tidak menerima alasan apa? Taklid, ikut-ikutan kepada para pendahulu. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, di dalam ayat ini ada dalil bahwa tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang yang taklid di dalam masalah tauhid. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, beliau mengatakan yang semakna dengan ayat ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, yuqalu li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah, dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan di hari kiamat,
yang paling ringan azabnya. Dikatakan, jadi Allah mengatakan, ara'aita allau kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi? Bagaimana kalau kamu memiliki segala apa yang ada di muka bumi, apakah kamu mau menembus diri kamu dari azab ini, azab neraka ini? Orang itu mengatakan apa? Nah, iya mau. Kalau seandainya punya seluruh bumi, kalau memang dibolehkan menebus diri dari siksa akan dilakukan. Kata Allah apa? Qad aradtu minka ma huwa ahwan min zalik. Dahulu aku telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih mudah, lebih ringan dari hal itu. Aradtu minka wa anta fi sulbi abika Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirk. Dahulu aku telah menginginkan dari kamu saat kamu masih berada di sulbi bapak kamu Adam untuk tidak berbuat syirik. Jadi maksudnya Allah menginginkan dahulu agar manusia tidak berbuat syirik saat diambil perjanjian itu. Tapi kamu malah berbuat syirik. Di sini Allah menjadikan apa? Tadi misak perjanjian misak tauhid itu sebagai hujjah. Untuk apa? Menghujah orang yang di dalam api neraka tersebut. Itu dalil pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ini ayat ini sudah saya sampaikan tentang vonis Allah terhadap orang-orang Nasrani, bahwa mereka telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta, ibadah kepada alim ulama dan pendeta, mereka melanggar la ilaha illallah, mereka musyrik. Alim ulama dan pendeta mereka telah memposisikan diri sebagai arbab. Ketika ayat ini dibacakan Rasulullah di hadapan Adi ibnu Hatim, Adi ibnu Hatim ketika mendengar ayat ini mengatakan lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah, maksudnya orang Nasrani tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Jadi kenapa kami divonis musyrik? Jadi Adi dan orang Nasrani tidak mengetahui bentuk kemusyrikan macam apa yang mereka lakukan terhadap alim ulama dan pendeta. Jadi tidak tahu apa bentuk syiriknya. Sampai Rasul menjelaskan, alaysu yuhilluna ma haramallah wa tuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimuna. Bukankah alim ulama dan pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut-ikutan menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut-ikutan mengharamkan? Kata Adi, iya. Kata Rasul, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Lihat di sini orang Nasrani tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk peribadatan, tapi Allah tetap memvonis mereka sebagai orang musyrik. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Satu kelompok Allah berikan hidayah, satu kelompok kesesatan telah meliputinya. Sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan sebagai sembahan dan mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang telah disesatkan, yang beribadah kepada selain Allah, mereka mengira bahwa mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya orang musyrik mengira bahwa diri mereka itu apa? Benar. Tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu adalah syirik. Taunya yang mereka lakukan itu adalah kebenaran.
Karena kalau kita tanya sama orang yang minta-minta ke kuburan dari kalangan yang mengaku Islam, kita tanya, boleh tidak menyekutukan Allah? Dia pasti jawab apa? Tidak boleh. Tapi ketika ini Bapak melakukannya, enggak, ini bukan syirik. Dia menjawabnya bukan syirik. Jadi tahu syirik itu tidak boleh, tapi tidak tahu bentuknya bagaimana. Jadi mengira bahwa yang dia lakukan itu benar saja gitu. Seperti orang-orang zaman sekarang tahu yang mereka lakukan itu adalah setia kepada undang-undang buatan. Tahu, tapi tidak tahu itu adalah bentuk kemusyrikan. Itu sama saja. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir ayat ini menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa orang kafir yang mengira berada di atas kebenaran adalah sama dengan orang kafir yang mu'anid, yang melakukan pembangkangan, dan orang kafir yang melakukan pengingkaran. Maksudnya orang kafir yang bodoh sama saja dengan orang kafir yang mengingkari dan yang membangkang. Kemudian dalil selanjutnya surat Al-A'raf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Sehingga ketika mereka semua sudah masuk ke dalam api neraka saling menyusul, para tokoh dan orang-orang yang mengikutinya, qalat ukhrahum liulahum, orang-orang yang kemudian yang ikut-ikutan, yang bodoh, mengatakan kepada orang-orang yang dahulu, para tokohnya, mengatakan apa? Ya Tuhan kami, mereka itu telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Berikanlah kepada mereka lipatan azab. Maksudnya, ya Allah, mereka ini para pemimpin kami, para tokoh kami telah menjerumuskan kami ke dalam kemusyrikan. Berikanlah kepada mereka lipatan azab. Ini mereka menghujat di mana? Di dalam api neraka. Berarti dua-duanya masuk neraka. Cuma yang merasa disesatkan, yang bodoh, yang ikut-ikutan ini minta kepada Allah untuk apa? Memberikan lipatan azab kepada para tokohnya. Apa jawaban Allah? Allah menjawabnya apa? Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing kalian dapat lipatan azab, namun kalian tidak mengetahuinya. Di sini para tokoh dapat lipatan azab, kalian pun yang ikut-ikutan dapat lipatan azab. Mungkin kalau para tokoh kan jelas, kenapa yang ikut-ikutan dilipatkan azabnya? Yang ikut-ikutan para pengekor kenapa dilipatkan azab? Kan dia tidak mengajak orang kepada kesesatan. Alasannya kenapa dilipatkan azab, maksudnya orang-orang yang ikut-ikutan, karena dengan posisi dia mengikuti para tokoh di dalam kesesatan ini, membuat para tokoh itu percaya diri dengan penyesatannya. Jadi keberadaan banyak jamaah membuat apa? Para tokoh makin percaya diri bahwa dia itu Pak benar. Jadi keberadaan mereka itu ikut andil dalam membuat si tokoh ini percaya diri dengan penyesatannya. Jadi kenapa didapatkan azab? Karena ikut andil juga dengan posisinya itu. Coba kalau seandainya sekarang orang mengajak kepada kesesatan, tapi tidak ada pengikut, gimana? Nggak akan tampil lagi. Ketika tahu tidak ada yang mengikuti, dia apa? Menarik
diri, mundur, tidak tampil lagi, malu. Tapi ketika banyak, ribuan, makin menjadi-jadi dalam kesesatan dan dalam penyesatannya. Jadi di sini apa? Yang ikut-ikutan juga dilipatkan azab. Padahal yang orang yang ikut-ikutan pintar atau bodoh? Bodoh, taklid. Orang taklid kan orang bodoh. Itu dari Al-Quran. Jadi orang yang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan adalah kemusyrikan, tetap divonis sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Kalau dari As-Sunnah tadi hadis yang pertama yang tentang penghuni neraka yang paling ringan, itu dalil pertamanya. Dalil kedua, dalam hadis Sahih Muslim, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, bertanya, di mana bapak saya? Maksudnya bapaknya yang meninggal zaman jahiliyah, di atas kemusyrikan. Kata Rasul, bapak kamu di neraka. Ketika disebut bapak kamu di neraka, wajahnya langsung merah. Terus pergi. Ketika sudah pergi, dipanggil oleh Rasulullah. Ketika melihat wajahnya merah, Rasul mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapak kamu di neraka. Lihat, bapak Rasulullah pernah mendengar Al-Quran, pernah mendengar nama Muhammad SAW, pernah tidak? Berarti belum pernah mendengar apa? Penjelasan Al-Quran. Tapi karena mati di atas kemusyrikan, kata Rasul, hadis Muslim ini, Sahih Muslim, bapak saya di dalam api neraka. Padahal Abdullah dan orang-orang yang bapak orang tadi dan yang seperti mereka adalah termasuk kaum yang Allah katakan dalam surat Yasin ayat 6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum diberikan peringatan, sehingga mereka itu lalai, bodoh. Ya, Abdullah ini termasuk kaum yang belum nenek moyang berikan peringatan. Tapi kata Rasul, bapak saya di neraka, belum pernah dengar Quran. Juga Abdullah juga termasuk orang yang Allah katakan, termasuk kaum yang Allah katakan dalam surat As-Sajdah ayat 3, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang seorang pemberi peringatan pun sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi belum datang pemberi peringatan sebelum Rasulullah. Tapi kata Rasul, bapak saya di neraka. Orang sekarang melakukan kemusyrikan, sudah dengar Al-Quran. Kalau diteliti, hampir setiap rumah ada, orang yang mengaku Muslim, ada apa? Al-Quran. Semua yang ngaku Muslim mengaku sebagai umat Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka, ini mereka kan melakukan acara bidah, melakukan peringatan Maulid, memperingati kelahiran Rasul, bidah, tapi mereka memperingatinya. Bahkan mereka memperingati nuzul Quran. Togut pun mencetak Al-Quran. Sekarang secara logika yang lebih diuzur, maksudnya kan secara sederhana saja yang lebih layak untuk diuzur orang sekarang atau Abdullah?
Abdullah belum pernah dengar Quran. Orang sekarang Quran. Nah, Abdullah saja tidak diuzur, apalagi orang sekarang. Kalau Abdullah ketidaktahuannya karena memang tidak ada yang mendakwahkan. Kalau orang sekarang ketidaktahuannya bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Buktinya yang rumit-rumit komputer aja pinter, ya. Kan kalau suruh istilah komputer kan rumit, tapi mereka pinter. Bahasa-bahasa asing juga yang rumit mereka pintar. Tapi kenapa yang tujuan hidup tauhid tidak mau tahu? Jadi kebodohan Abdullah karena memang tidak ada hujjah risaliyah. Tapi demikian tetap finnar karena melanggar perjanjian. Kalau orang sekarang ketidaktahuannya bukan karena tidak adanya hujjah, tapi keberpalingan dari hujjah. Tidak mau tahu. Makanya kalau orang mengatakan Togut dan Ansar Togut diuzur karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah syirik, melanggar tauhid. Itu orang yang pertama melanggar dalil, juga mereka tidak adil. Sekarang kalau kita naik motor tidak pakai helm, polisi lihat, ditangkap tidak? Kalau kita beralasan saya tidak tahu Pak, melanggar undang-undang hukum, diuzur tidak? Di rumah kita ada undang-undangnya enggak? Tidak ada. Mereka mensosialisasikan ke tiap kampung tidak? Tidak. Nah, ada orang kalau para togut diuzur karena tidak tahu terhadap tauhid, terhadap syirik. Togut sendiri tidak menguzur kita karena melanggar hukum mereka yang sangat layak tidak tahu. Berarti adil nggak terhadap Allah? Tidak adil. Mereka diuzur karena melanggar tauhidullah dengan alasan ketidaktahuan karena keberpalingan. Kita menguzurnya, sedangkan mereka tidak menguzur kita karena melanggar hukum mereka yang memang mereka tidak menyebarkannya. Kan tidak adil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil kedua. Kemudian dalil ketiga dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad tentang kisah Banul Muntafiq. Banul Muntafiq, utusan Banul Muntafiq datang kepada Rasulullah bertanya tentang ayah mereka yang meninggal dunia zaman jahiliyah di atas kemusyrikan. Ingat orang kafir jahiliyah, mereka ibadah kepada Allah juga, karena mereka mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Mereka beribadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Nah, orang-orang tersebut mati, Banul Al-Muntafiq ini mati zaman jahiliyah sebelum Rasul diutus. Anak-anaknya datang kepada Rasul bertanya tentang bapaknya. Kata Rasul, "Inna abaka al-muntafiq lafinnar." Sesungguhnya bapak kamu al-muntafiq berada dalam api neraka. Terus Rasul melanjutkan ucapannya dengan pernyataan umum yang diberlakukan kepada setiap orang. Rasul mengatakan, "La amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin wala qurasyiyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ubashshiruka bima yasuuka tujarru ala wajhika wa batnika finnar." Demi Allah, kamu kalau melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik Banu Amir ataupun orang Quraisy yang meninggal zaman jahiliyah, faqul, maka katakanlah kepada penghuni kubur itu, saya diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup di dalam api neraka.
Lihat, pada orang-orang mati zaman jahiliyah sebelum mendengar